Ragnar memulai sebagai seorang pria tanpa mahkota, dikelilingi oleh prajurit yang meragukan ambisinya. Namun ia menciptakan kembali perang Viking dengan mengubah sungai menjadi rute penaklukan dan ketakutan menjadi mata uang negosiasi. Saat mengepung Paris, ia menunjukkan bahwa kecerdasan lebih berharga daripada kebrutalan. Dan bahkan saat jatuh ke tangan musuh, ia menanam benih legenda yang akan diubah oleh putra-putranya menjadi sebuah kekaisaran. Jika Anda menyukai dokumenter seperti ini, tontonlah sampai akhir, berlanggananlah di saluran ini, dan tinggalkan komentar Anda dengan menyebutkan dari mana Anda mendengarkan. Besi bergema melawan besi di halaman kayu yang dikelilingi oleh pagar kayu. Musim dingin tahun 835. Salju menutupi atap-atap Ribe, tetapi keringat mengalir di wajah Ragnar saat ia menghindar dari kapak yang merobek udara di mana kepalanya berada beberapa detik sebelumnya. Lawannya memutar tubuh, mencari serangan lain, tetapi Ragnar sudah bergerak. Bilahnya menemukan tulang rusuk lawan dengan presisi bedah. Pria itu jatuh di atas salju yang bernoda merah. Orang-orang di sekitarnya berteriak setuju. Uap naik dari mulut yang terbuka di atmosfer yang dingin. Ragnar menyeka pedangnya pada tuniknya dan mengamati lingkaran prajurit yang mengelilinginya. Wajah-wajah yang ditandai oleh bekas luka, mata yang telah melihat pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tangan-tangan kapalan yang memegang senjata yang telah meminum darah musuh. Semua tahu bahwa ini bukan sekadar latihan biasa. Setiap gerakan dievaluasi, setiap keputusan dipertimbangkan. Sigurd Ring meninggal musim gugur yang lalu, meninggalkan takhta Dinamarka dalam sengketa. Ragnar tidak mewarisi apapun berdasarkan hak lahir. Ia perlu menaklukkannya. Seorang prajurit muda maju ke dalam lingkaran. Olaf, putra seorang jarl dari Jutlandia, memegang kapak ganda dengan kepercayaan diri seseorang yang tidak pernah mengenal kekalahan. Lengannya setebal batang pohon eki. Tantangan ada di mata birunya yang menatap Ragnar tanpa berkedip. Kerumunan menjadi riuh, taruhan dibisikkan, koin perak berpindah tangan, angin membawa bau garam dan ter. Kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan Ribe terombang-ambing di air gelap laut utara. Ragnar berjalan di antara mereka saat fajar, mengamati setiap detail kapal-kapal tersebut. Drakar tradisional berfungsi baik untuk serangan cepat di pantai, tetapi ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah kemungkinan yang tidak disadari oleh orang lain. Sepatu botnya menginjak kulit kerang dan ganggang di pasir lembab saat ia mempelajari garis-garis lambung kapal, kelengkungan haluan, sudut dayung. Pembuat kapal mengangkat matanya saat Ragnar mendekat. Bjorn Navigador telah membangun kapal untuk 3 generasi Raja Dinamarka. Tangannya yang kapalan menggambar di udara saat ia menjelaskan modifikasi yang diminta Ragnar. Lunas yang lebih dangkal, lambung yang lebih sempit, dayung yang didistribusikan secara berbeda. Sang guru tua menggelengkan kepalanya dengan rasa tidak percaya. Janggut abu-abunya bergetar saat ia menunjukkan masalah yang ia lihat dalam desain tersebut. Akan kandas di beting pertama, gumam Bjorn meludah ke pasir. Lunas dangkal berarti stabilitas yang kurang di laut lepas. Ragnar tidak segera menjawab. Jari-jarinya menelusuri garis-garis pada lambung kapal yang sedang dibangun. Kayu ek yang sudah dikeringkan dipotong di hutan Jutlandia selama musim dingin sebelumnya. Setiap papan dipilih secara pribadi, setiap sambungan diperiksa untuk menjamin kekuatan maksimal. Modifikasi yang ia bayangkan akan mengubah segalanya. Musim semi tahun 836. Kapal-kapal pertama dengan desain baru meluncur di air seperti serigala yang lapar. Ragnar secara pribadi memimpin pengujian di air dangkal fjord. Apa yang ia temukan mengubah segalanya. Kapal-kapal ini berlayar di sungai-sungai di mana drakar lain akan kandas. Kota-kota yang selalu menganggap diri mereka aman di pedalaman wilayah Kristen tiba-tiba menjadi rentan. Lunas yang dimodifikasi memungkinkan navigasi di air dengan kedalaman hanya 3 kaki. Ekspedisi pertama berangkat pada musim panas berikutnya. 40 kapal membelah ombak menuju Inggris. Ragnar tidak memilih tujuan secara kebetulan. Biara-biara Inggris telah mengumpulkan kekayaan selama berabad-abad perdamaian relatif. Emas, perak, manuskrip beriluminasi.
relik suci, harta karun yang belum pernah melihat mata pedang Viking. Layar persegi yang ditiup angin barat mendorong armada melintasi Laut Utara. Pendayung beristirahat sementara arus yang menguntungkan membawa kapal-kapal menuju tujuan yang dipilih. Erik, O Navigador, tetap berada di haluan kapal pemimpin, mata terpaku pada cakrawala. Tangannya yang berpengalaman memegang instrumen navigasi yang belum sempurna. Batu surya untuk melokalisasi matahari melalui awan, tongkat berskala untuk mengukur sudut, pengetahuan yang diwariskan dari ayah ke anak melalui generasi pelaut Norse. Rutenya diketahui, tetapi laut tidak pernah memaafkan kecerobohan. Pantai-pantai Northumbria muncul melalui kabut pagi. Batu-batu gelap muncul dari pasir pucat. Ragnar melompat dari kapal bahkan sebelum lunas menyentuh dasar. Air laut yang dingin mencapai lututnya, tetapi ia tidak merasa dingin. Di belakangnya, 400 prajurit mendarat dalam diam. Perisai, kapak, dan tombak berkilauan dalam cahaya fajar yang redup. Sepatu bot kulit menginjak pasir basah tanpa menimbulkan suara. Thorkel, O Gigante, membawa kapak perang yang beratnya setara dengan 2 pria biasa. Langkah kakinya membuat tanah sedikit bergetar. Di sampingnya, Ulf Barba sang renta mengasah bilah seaksnya dengan batu asah. Suara logam bergema di udara pagi sebagai janji kekerasan yang akan datang. Setiap pria memeriksa senjata mereka terakhir kali sebelum mengikuti jalan setapak curam yang menuju ke biara. Biara Lindisfarne berdiri di atas tanjung sebagai simbol iman dan kemakmuran. Menara-menara batu memproyeksikan bayangan panjang di atas ladang yang digarap. Para biarawan berjalan melalui serambi dengan jubah gelap mereka, tidak menyadari bahaya yang mendekat melalui jalan setapak curam yang menuju ke halaman utama. Lonceng berbunyi pada jam-jam kanonik memanggil umat untuk doa pagi. Nyanyian Latin bergema di antara batu-batu kuno. Teriakan pertama pecah saat gerbang kayu hancur di bawah hantaman kapak. Orang-orang Viking tumpah ke halaman seperti longsoran besi dan kulit. Para biarawan berlari ke segala arah, beberapa mencoba melindungi manuskrip suci, yang lain hanya melarikan diri dari pembantaian yang berlangsung di depan mata mereka. Sandal menepuk batu-batu lembab di halaman. Jubah cokelat berkibar ditiup angin saat orang-orang beriman menemukan bahwa doa-doa mereka tidak dapat menghentikan bilah yang tajam. Brother Aldrich tersandung saat membawa Injil beriluminasi di dadanya. Tangannya gemetar saat memegang buku yang membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk disalin. Tinta emas berkilauan di halaman-halaman yang terbuka oleh angin. Seorang Viking mendekat, tetapi tidak menyerang, hanya mengulurkan tangan. Biarawan itu menyerahkan manuskrip tersebut dan lari ke kapel utama. Ragnar tidak berpartisipasi langsung dalam penjarahan. Ia memposisikan diri di tengah halaman, mengamati, mengendalikan. Orang-orangnya tahu persis apa yang harus dilakukan. Kekayaan untuk kapal-kapal perlawanan bersenjata dihilangkan tanpa ragu-ragu. Warga sipil dilindungi hanya jika mereka tidak mencampuri. Efisiensinya brutal dan terhitung. Setiap gerakan telah direncanakan. Setiap tindakan memiliki tujuan yang pasti. Thorkel merobohkan pintu bendaharaan dengan satu hantaman kapak. Kayu ek hancur berkeping-keping. Engsel besi membengkok di bawah dampak tersebut. Di dalam, peti-peti kayu yang diperkuat dengan logam menyimpan donasi selama puluhan tahun. Koin emas bersinar di kegelapan. Piala perak memantulkan cahaya yang masuk melalui pintu yang hancur. Relikui yang bertatahkan batu permata menunggu tangan-tangan yang akan membawanya ke kapal-kapal yang jauh. Abbas muncul dari kapel utama membawa sebuah relikui emas. Tangannya gemetar tetapi ia berjalan langsung ke arah Ragnar. Mata kedua pria itu bertemu. Orang Kristen itu melihat orang kafir yang mengancam akan menghancurkan imannya. Orang Viking melihat penjaga kekayaan yang terkumpul selama beberapa generasi. Tidak ada kata yang dipertukarkan. Abbas menyerahkan relikui tersebut dan mundur. Jejak kakinya meninggalkan bekas di salju bernoda darah yang mulai turun. Ketika kapal-kapal berangkat, penuh dengan harta karun. Api hanya melahap bangunan militer. Ragnar memerintahkan agar perpustakaan diselamatkan. Menghancurkan pengetahuan tidak membawa emas maupun kemuliaan.
Keputusan ini akan bergema pada penulis kronik masa depan. Beberapa di antaranya akan mencatat bahwa pemimpin Viking ini menunjukkan kekejaman yang terhitung, berbeda dari kebrutalan buta penjarah lainnya. Kembali ke Dinamarca, orang-orang Ragnar membagi rampasan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Setiap prajurit menerima porsi yang proporsional dengan kontribusinya. Mereka yang terluka menerima kompensasi tambahan. Janda-janda dari pria yang tewas dalam pertempuran dirawat oleh komunitas. Keadilan dalam distribusi menjamin kesetiaan mutlak untuk ekspedisi masa depan. Musim dingin tahun 838, aula-aula Ragnar bergema dengan lagu-lagu yang merayakan Lindisfarne. Para skald menceritakan perbuatan yang dilebih-lebihkan, mengubah serangan yang berhasil menjadi legenda epik. Prajurit muda dari seluruh Skandinavia mulai berdatangan, tertarik oleh janji kekayaan dan kemuliaan di bawah kepemimpinan seorang komandan yang menunjukkan visi strategis yang luar biasa. Ragnar mempelajari peta-peta kasar Eropa Kristen. Sungai-sungai yang digambar di atas perkamen mengungkapkan rute-rute yang memungkinkan ke pedalaman kerajaan-kerajaan Franka. Sungai Sena berkelok-kelok melalui wilayah kaya hingga sampai ke Paris. Sungai-sungai lain menawarkan akses ke kota-kota yang tidak pernah menghadapi serangan Viking. Geografi menjadi senjata di tangan mereka yang tahu cara menggunakannya. Lagertha kembali dari ekspedisinya sendiri saat musim semi tiba. Reputasinya sebagai prajurit tumbuh secara independen dari Ragnar. Ia memimpin 30 kapal dalam serangan ke pantai-pantai Inggris, membuktikan bahwa kapasitas militer tidak bergantung pada gender. Pertemuan antara keduanya diamati dengan cermat oleh orang-orang dari keduanya. Aliansi pribadi menentukan nasib seluruh kerajaan. Keputusan untuk menyerang Paris tidak muncul dari dorongan hati. Ragnar menghabiskan waktu berbulan-bulan mengumpulkan informasi tentang pertahanan Franka, pola patroli di Sungai Sena, waktu dalam setahun ketika arus akan menguntungkan navigasi ke hulu sungai. Ia mengirim mata-mata yang menyamar sebagai pedagang untuk memetakan benteng-benteng kota. Setiap detail dipertimbangkan sebelum armada berangkat. Maret tahun 845, 120 kapal Viking maju melalui muara Sungai Sena seperti ular kayu dan besi. Ragnar memimpin formasi dari haluan kapal pemimpin. Di belakangnya ribuan prajurit mendayung dalam diam. Sungai menyempit secara bertahap saat mereka mendekati jantung kerajaan Franka. Setiap kelokan Sungai Sena mengungkapkan pemandangan baru berupa ladang yang digarap dan desa-desa yang makmur. Petani berhenti bekerja untuk mengamati jalannya armada paling kuat yang pernah mengarungi perairan ini. Elang dan gagak mengikuti kapal-kapal tersebut, seolah-olah mereka merasakan pembantaian yang mendekat. Bayangan mereka menari di atas permukaan sungai yang gelap. Lambung kayu memotong arus dengan presisi. Dayung bergerak dalam sinkronisasi sempurna, hasil dari pelatihan terkoordinasi selama berbulan-bulan. Setiap pendayung tahu ritmenya, setiap komandan kapal mempertahankan posisi yang tepat dalam formasi. Penjaga Franka pertama melihat armada tersebut ketika masih berada 2 liga dari Paris. Pria-pria berkuda memacu kuda di jalan yang berbatasan dengan sungai, membawa berita mendesak ke ibu kota. Kuku kuda memukul batu-batu jalan Romawi. Keringat mengalir dari sisi-sisi tubuh kuda yang dipaksa berlari dengan kecepatan maksimal. Raja Carlos Ocalvo menerima laporan di istananya. Kekuatan Viking dengan ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya berlayar langsung menuju pusat politik Kekaisaran Franka. Penasihat kerajaan menjadi gelisah di aula batu. Peta-peta dibuka di atas meja ek. Jari-jari menunjuk ke posisi pertahanan, rute pelarian, perkiraan waktu sebelum penyerbu mencapai tembok Paris. Carlos berjalan di antara para pria, mendengarkan saran-saran yang kontradiktif. Beberapa menyarankan untuk melarikan diri ke kerajaan sekutu. Yang lain mengusulkan perlawanan sampai mati. Pertahanan Paris terkonsentrasi pada jembatan-jembatan yang melintasi Sungai Sena. Menara-menara batu mengapit jalan masuk, dilengkapi dengan balista dan pemanah. Carlos memerintahkan agar semua kapal sipil ditenggelamkan untuk memblokir sungai. Rantai-rantai yang direntangkan di antara tepian sungai seharusnya menghalangi kemajuan kapal-kapal Viking. Rencana itu tampak solid di atas kertas.
Kenyataannya ia akan menghadapi musuh yang mempelajari setiap detail benteng-benteng Franka. Ragnar menghentikan kemajuan sebelum armadanya masuk ke dalam jangkauan pemanah Franka. Ia turun dari kapal dengan sekelompok kecil dan berjalan ke bukit terdekat. Dari sana ia mengamati pertahanan musuh melalui mata yang berpengalaman. Rantai-rantai itu bisa dipotong, puing-puing yang tenggelam bisa disingkirkan atau dihindari. Menara-menara itu tangguh tetapi memiliki titik buta. Jarinya menelusuri di udara gerakan-gerakan yang akan dilakukan orang-orangnya sebelum fajar. Serangan dimulai sebelum fajar. Kelompok-kelompok Viking berenang di malam hari menuju posisi rantai-rantai tersebut. Bilah-bilah tajam memotong mata rantai besi di dasar sungai sementara pemanah Franka mengamati air yang gelap tanpa mendeteksi gerakan. Saat matahari terbit, penghalang yang seharusnya melindungi Paris sudah dinetralkan. Armada Viking muncul dari kabut pagi seperti penampakan supranatural. Haluan yang dihiasi dengan kepala naga membelah air dalam keheningan yang mematikan. Para pembela Menara Franka melihat persiapan cermat mereka runtuh dalam hitungan menit. Anak panah menghujani dari kapal-kapal Viking dengan presisi yang menghancurkan. Balista Franka menembak ke arah target yang bergerak terlalu cepat. Garis pertahanan pertama Paris jatuh sebelum tengah hari. Orang-orang Viking memanjat menara batu menggunakan kait dan tali. Pertempuran jarak dekat meledak di ruang-ruang sempit benteng. Tentara Franka bertarung dengan keberanian yang putus asa, tetapi mereka menghadapi prajurit yang dilatih sejak kecil untuk jenis pertempuran ini. Hasilnya tidak terelakkan. Ragnar tidak memerintahkan serangan terakhir ke kota tersebut. Sebaliknya, ia menempatkan orang-orangnya di titik-titik strategis di sekitar Paris. Tidak ada pedagang yang masuk atau keluar. Tidak ada pasokan yang sampai ke pasar. Populasi sipil mulai merasakan efek pengepungan dalam hitungan hari. Tekanan meningkat pada Carlos untuk bernegosiasi. Utusan kerajaan tiba di perkemahan Viking pada pagi April yang kelabu. Abbot Denis membawa otoritas dari Carlos untuk bernegosiasi atas nama mahkota Franka. Pria itu berjalan di antara tenda-tenda Viking dengan martabat yang dipaksakan, diamati oleh ratusan prajurit yang bisa membunuhnya dengan satu isyarat dari Ragnar. Tapi tidak ada kekerasan, hanya ketegangan yang tebal seperti kabut. Mata mengikuti setiap gerakan utusan tersebut. Tangan-tangan bertumpu pada gagang pedang. Keheningan itu lebih mengancam daripada teriakan perang manapun. Denis mengenakan pakaian terbaik yang bisa ditawarkan oleh Istana Franka. Kain sutra yang diimpor dari Bizancio, sulaman emas yang memantulkan cahaya matahari terbit, cincin-cincin yang menunjukkan posisi istimewanya dalam hierarki kerajaan. Namun di sini, di antara orang-orang Viking yang tidur di atas kulit beruang dan makan dengan pisau berlumuran darah, kemewahannya tampak sangat tidak memadai. Negosiasi berlangsung di sebuah tenda yang didirikan di tepi Sungai Sena. Ragnar duduk di kursi kayu sederhana, mengenakan tunika wol gelap tanpa hiasan. Kehadirannya mendominasi ruang tanpa perlu simbol kekuasaan. Denis menawarkan upeti tradisional, beberapa ratus pon perak, janji non-agresi, jaminan keamanan untuk penarikan mundur Viking. Kata-katanya bergema di dalam tenda seperti koin yang jatuh ke dalam sumur yang dalam. Ivar, putra bungsu Ragnar, mengamati dari kegelapan. Terlepas dari keterbatasan fisiknya, kecerdasan di matanya melampaui pria yang 2 kali lebih tua darinya. Ia mempelajari setiap ekspresi Denis, setiap keraguan, setiap keringat yang mengalir di dahi utusan Franka tersebut. Pelajaran diplomasi dan perang bergabung dalam pikiran anak yang prematur itu. Ragnar menolak proposal tersebut dengan gerakan kepala yang hampir tidak terlihat. Tuntutannya jelas dan tidak bisa dinegosiasikan. 7.000 pon perak murni, pembayaran segera, jaminan bahwa tidak ada pasukan Franka yang akan mengejar orang-orang Viking setelah keberangkatan mereka. Denis menjadi pucat saat mendengar persyaratan tersebut. Nilai yang diminta setara dengan bertahun-tahun pengumpulan pajak kerajaan. Tangannya sedikit gemetar saat ia menghitung konsekuensi dari menerima atau menolak. Yang Mulia tidak akan pernah setuju dengan persyaratan seperti itu, gumam Denis, suaranya sedikit pecah. Ragnar tidak segera menjawab.
Matanya tertuju pada wajah utusan itu dengan intensitas predator yang mempelajari mangsanya. Ketika ia akhirnya berbicara, setiap kata membawa beban ribuan prajurit yang menunggu di bukit-bukit di sekitar Paris. Maka Yang Mulia akan menyaksikan ibu kotanya terbakar. Carlos o Calvo menghadapi pilihan yang mustahil. Menolak berarti melihat Paris hancur dan ribuan warga tewas. Menerima menetapkan presiden berbahaya yang akan mendorong serangan Viking di masa depan. Raja menghabiskan 3 hari menderita atas keputusan tersebut. Pada akhirnya, realitas politik mengalahkan pertimbangan ideologis. Paris lebih berharga daripada kebanggaan kerajaan. Pembayaran tiba dalam gerobak-gerobak yang dikawal ketat, kotak-kotak kayu yang diperkuat dengan besi berisi koin-koin perak yang berkilauan di bawah matahari musim semi. Ragnar secara pribadi memeriksa setiap muatan, memverifikasi berat dan kemurnian logamnya. Orang-orangnya mengatur diri untuk mengangkut harta karun itu ke kapal-kapal. Operasi tersebut dilaksanakan dengan efisiensi militer. Keberangkatan orang-orang Viking terjadi pada Mei tahun 845. Armada menuruni Sungai Sena dengan muatan kekayaan, meninggalkan Paris dalam keadaan utuh tetapi terhina. Ragnar mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai oleh pemimpin Viking manapun sebelumnya, memaksa kerajaan Kristen penting untuk membayar upeti yang signifikan tanpa menghancurkan sumber kekayaan masa depan. Konsekuensi dari serangan ke Paris bergema di seluruh Eropa. Pemimpin Viking lainnya menyadari kemungkinan-kemungkinan yang terbuka oleh strategi Ragnar. Kerajaan-kerajaan Kristen mulai memperkuat pertahanan sungai mereka dan mengorganisir tentara permanen. Keseimbangan kekuasaan antara orang-orang Skandinavia dan orang-orang Eropa kontinental berubah secara permanen. Kembali ke Dinamarca, Ragnar membagikan kekayaan Franka mengikuti prinsip yang sama yang ia tetapkan dalam ekspedisi sebelumnya. Setiap pria menerima porsi yang adil berdasarkan kontribusinya. Keluarga prajurit yang tewas dikompensasi dengan murah hati. Keadilan dalam distribusi memperkuat reputasinya sebagai pemimpin yang menghormati kesepakatan dan menghargai kesetiaan. Aslaug tiba di istana Dinamarca pada musim gugur berikutnya. Garis keturunannya merujuk kembali ke para Volsungos, pahlawan legendaris dari saga-saga Norse. Pernikahan antara Ragnar dan Aslaug menyatukan dua tradisi yang kuat. Kemampuan militer praktis dari Ragnar dan prestis leluhur dari Aslaug. Aliansi tersebut memperkuat posisi politik Ragnar di antara kaum bangsawan Skandinavia. Putra-putra lahir di tahun-tahun berikutnya. Ivar muncul pertama, menunjukkan tanda-tanda awal kecerdasan luar biasa yang akan mengompensasi keterbatasan fisiknya. Bjorn tumbuh kuat dan berani. Hvitserk menunjukkan keterampilan diplomasi. Sigurd mengungkapkan bakat untuk strategi. Ubbe berkembang sebagai prajurit alami. Setiap anak membawa potensi untuk melampaui perbuatan ayah mereka. Tahun 850, Ragnar menyadari bahwa kemuliaannya mulai tergerhana oleh kesuksesan putra-putranya sendiri. Bjorn memimpin ekspedisi di Mediterania. Ivar menaklukkan wilayah di Irlandia menggunakan taktik yang mengejutkan komandan lokal. Hvitserk menegosiasikan kesepakatan dagang yang menguntungkan dengan pedagang Prancis. Generasi baru melampaui generasi sebelumnya dalam keberanian dan hasil. Keputusan untuk menyerang Northumbria muncul dari kebutuhan ini untuk membuktikan bahwa ia masih layak mendapatkan rasa hormat yang diperoleh puluhan tahun sebelumnya. Ragnar memilih target yang ia anggap mudah dijangkau. Kerajaan Ela, penguasa yang kompeten tetapi tidak luar biasa. Ekspedisi itu direncanakan sebagai demonstrasi bahwa pengalaman lebih berharga daripada masa muda yang sembrono. Kesalahan mendasar Ragnar adalah meremehkan musuh sekaligus melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Armada yang berangkat ke Inggris pada tahun 853 hanya terdiri dari 12 kapal, 400 pria. Tidak cukup untuk serangan berkelanjutan terhadap kerajaan yang sudah bersiap. Kepercayaan diri yang berlebihan menggantikan kehati-hatian yang mencirikan kampanye-kampanye sebelumnya. Ragnar berlayar menuju kehancurannya sendiri, buta oleh kebutuhan untuk membuktikan bahwa ia masih layak menyandang nama yang ia bawa. Angin,
bertiup berlawanan sejak awal. Badai memecah kapal-kapal. 2 drakar hilang di perairan berbahaya bahkan sebelum melihat pantai Inggris. Pria-pria yang tersisa bergumam tentang pertanda buruk, gagak yang terbang ke arah berlawanan, air yang berubah warna tanpa penjelasan. Ragnar mengabaikan tanda-tanda itu. Tekadnya telah berubah menjadi obsesi yang berbahaya. Ella mengetahui tentang pendekatan Viking beberapa hari sebelum kapal-kapal itu muncul di pantai Northumbria. Mata-mata yang menyusup ke pelabuhan-pelabuhan Dinamarca melaporkan persiapan Ragnar. Raja Inggris memobilisasi pasukannya dengan efisien, mengorganisir penyambutan yang tidak diharapkan oleh pemimpin Viking tersebut. Kejutan strategis telah berpindah pihak. Ketapel ditempatkan di tebing-tebing, pemanah bersembunyi di balik batu-batu. Tentara menunggu dalam diam di bukit-bukit dekat pantai. Serangan terhadap kapal-kapal Viking terjadi saat mereka masih berada di perairan dekat pantai. Ketapel yang ditempatkan di tebing meluncurkan batu-batu api yang menghancurkan lambung kapal dan menyebarkan api. Pemanah yang terkonsentrasi menyerang setiap Viking yang mencoba berenang ke pantai. Operasi pendaratan berubah dengan cepat menjadi pembantaian. Teriakan pria yang terbakar hidup-hidup bercampur dengan suara kayu yang pecah. Air asin menjadi merah oleh darah. Ragnar berhasil mencapai daratan dengan kurang dari 50 pria. Mereka menghadapi pasukan musuh yang 10 kali lipat, lebih banyak jumlahnya. Pertempuran itu berlangsung putus asa sejak awal. Prajurit Viking menjual nyawa mereka dengan harga tinggi, tetapi hasilnya tidak pernah diragukan. Satu persatu, rekan-rekan Ragnar jatuh di bawah bila-bila Inggris. Bjorn Martelo de Ferro bertarung sampai 3 tombak menembus dadanya. Gunnar Olho de Lobo membunuh 5 musuh sebelum sebuah kapak membelah tengkoraknya. Penangkapan terjadi ketika Ragnar, yang terluka dan kelelahan, dikepung oleh tentara Ella. Pedangnya patah saat menangkis hantaman kapak. Tanpa senjata dan tanpa jalan keluar, ia menatap musuh yang mendekat. Darah mengalir dari luka di lengan dan kakinya. Tidak ada pelarian yang mungkin. Tidak ada penyelamatan yang datang. Puluhan tahun kemenangan berakhir di pantai Northumbria yang berlumuran darah. Serigala itu akhirnya terpojok. Pengadilan Ragnar di hadapan Raja Ella adalah sebuah formalitas. Tawanan itu menolak untuk memohon belas kasihan atau mengakui otoritas penangkapnya. Ia tetap berdiri, meskipun terluka, menatap Raja Inggris itu dengan intensitas yang sama dengan yang ia tunjukkan saat bernegosiasi dengan Carlos Ocalvo bertahun-tahun sebelumnya. Martabat dalam kekalahan mengesankan bahkan musuh-musuhnya. Hukuman mati di lubang ular dipilih oleh Ella sebagai hukuman teladan. Metode ini bertujuan tidak hanya untuk melenyapkan tawanan, tetapi juga meneror penyerbu Viking di masa depan. Eksekusi publik akan menunjukkan bahwa bahkan legenda pun bisa mati dengan cara yang memalukan. Apa yang tidak diprediksi oleh Ella adalah bahwa kematian ini akan memberi makan legenda yang lebih besar lagi. Ragnar dilemparkan ke dalam lubang pada pagi yang dingin di bulan November tahun 853. Ular-ular berbisa yang sengaja ditempatkan oleh Algojo segera menyerang. Menurut laporan-laporan kemudian yang diawetkan dalam saga-saga, tawanan itu menghadapi kematian dengan menyanyikan bait-bait tentang penaklukan masa lalunya dan menubuatkan balas dendam yang akan dibawa oleh putra-putranya. Suaranya bergema di batu-batu lembab lubang tersebut, sementara racun ular mengalir melalui pembuluh darahnya. Sampai akhir, ia menolak untuk berteriak. Ella mengamati dari tepi lubang, berharap melihat ketakutan di mata pria yang meneror Inggris selama puluhan tahun. Sebaliknya, ia hanya menemukan penghinaan dingin dan janji retribusi yang sunyi. Kata-kata terakhir Ragnar dinyanyikan, bukan diteriakkan. Bait-bait epik tentang pelayaran di laut yang jauh, pertempuran yang dimenangkan melawan rintangan yang mustahil, putra-putra yang akan melampaui perbuatan ayah mereka. Berita eksekusi sampai ke Dinamarca pada musim dingin berikutnya. Pedagang Inggris melaporkan detailnya kepada putra-putra Ragnar. Reaksinya bukan kesedihan, melainkan kemarahan yang dingin dan terhitung. Ivar Odesosado mengambil alih kepemimpinan perencanaan balas dendam. Kecerdasan strategis dan kekejamannya melampaui bahkan ayahnya.
tanggapannya akan sebanding dengan penghinaan yang diderita. Tentara besar kafir akan mulai terbentuk di pelabuhan-pelabuhan Dinamarca. Bjorn Brasso de Ferro kembali dari ekspedisi di Mediterania ketika ia menerima berita tersebut. Kapal-kapalnya yang penuh dengan harta karun Bizancio berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Dinamarca. Prajurit yang berkulit kecoklatan oleh matahari selatan mendarat dengan membawa senjata eksotis dan bekas luka dari pertempuran jauh. Namun semua kekayaan yang ditaklukkan tampak tidak berarti di depan hutang darah yang harus dibayar. Fitzerk meninggalkan negosiasi dagang di Prancis. Kesepakatan menguntungkan dengan pedagang Franka dilupakan ketika utusan tiba dengan berita kematian ayahnya. Ube menghentikan kampanye di Irlandia. Sigurd Olho de Serpente membatalkan rencana eksplorasi di pulau-pulau utara. Semua berkumpul di Dinamarca dengan satu tujuan: balas dendam. Tahun 865. Tentara besar kafir menyerang Inggris dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3.000 kapal, 20.000 prajurit, ekspedisi Viking terbesar dalam sejarah. Putra-putra Ragnar memimpin kontingen terpisah, tetapi mengordinasikan tindakan mereka. Mereka tidak datang hanya untuk menjarah. Mereka datang untuk menaklukkan dan menghukum seluruh kerajaan. Cakrawala menjadi hitam oleh layar-layar Viking. Laut tampak mendidih dengan begitu banyak lambung kapal yang membelah ombak. Ini bukan serangan tradisional. Ini adalah migrasi bersenjata. Seluruh keluarga menemani para prajurit. Tukang besi, tukang kayu, petani mengikuti armada tersebut. Niatnya bukan hanya untuk menghancurkan Inggris, tetapi mengganti penguasanya. Setiap kapal tidak hanya membawa senjata, tetapi juga benih untuk ditanam, alat untuk membangun. Semua yang diperlukan untuk mendirikan peradaban baru di atas reruntuhan yang lama. Northumbria jatuh pertama. Ella mencoba mengorganisir perlawanan, tetapi ia menghadapi musuh yang belajar dari kesalahan ayah mereka. Orang-orang Viking menggunakan taktik yang terkoordinasi, peralatan yang lebih unggul, dan pengetahuan mendalam tentang medan. Kerajaan yang mengeksekusi Ragnar runtuh dalam hitungan bulan. Balas dendam mengambil bentuk penaklukan permanen. Seluruh kota dievakuasi. Bangsawan Inggris melarikan diri ke kerajaan yang jauh. Penangkapan dan eksekusi Ella mengakhiri siklus yang dimulai di lubang ular. Putra-putra Ragnar menerapkan hukuman yang dikenal sebagai elang darah, metode yang dikhususkan untuk musuh yang menyebabkan penghinaan pribadi. Kematian Raja Inggris itu berlangsung lambat dan diritualkan. Kehormatan ayah dipulihkan melalui penderitaan mereka yang menodainya. Ivar secara pribadi mengawasi setiap sayatan, setiap momen penderitaan yang mendahului kematian terakhir. Ragnar Lothbrok meninggal sebagai manusia pada tahun 853, tetapi lahir sebagai legenda. Strategi inovatifnya mengubah serangan Viking dari penjarahan sesekali menjadi kampanye penaklukan yang terorganisir. Putra-putranya mendirikan kerajaan yang tahan lama di Inggris dan Prancis. Pengaruhnya membentuk nasib Eropa abad pertengahan selama beberapa generasi. Nama Ragnar bergema dalam pertempuran yang terjadi beberapa dekade setelah kematiannya. Sejarah melestarikan Ragnar bukan sebagai santo atau iblis, tetapi sebagai pria yang menantang keterbatasan zamannya. Ia mengarungi sungai di mana orang lain hanya melihat rintangan. Ia bernegosiasi di mana orang lain hanya menjarah. Ia mengubah kekalahan pribadi menjadi balas dendam dinasti. Ia mati sendirian di sebuah lubang, tetapi legendanya bertahan selama berabad-abad, bergema dalam darah,